Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita jika berada di CLCC. Terima kasih untuk CLCC, untuk Pastor Andi, Kak Nining, dan semua tim yang juga mempercayakan saya untuk saya boleh melayani kesekian kalinya di CLCC. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Hana. Dan topik yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini yaitu overthinking. Berbicara mengenai bagaimana kita mengelola pikiran kita, overthinking what, why, and how. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang kisah seekor anak gajah di sebuah sirkus. Jadi ada seekor anak gajah di sebuah sirkus yang kakinya itu diikat oleh seutas tali dan tali itu dipasang ke tiang pancang yang terbuat dari kayu. Kemudian satu hari si anak gajah ini ingin melepaskan dirinya dari ikatan tersebut dan dia berusaha untuk menghentakkan kakinya. Tapi nggak berhasil. Lalu besok-besok dia coba lagi, nggak berhasil lagi. Besok-besok dia coba lagi, nggak berhasil lagi. Dan akhirnya gajah berpikir tali itu adalah tali yang kuat, lebih kuat daripada dirinya. Singkat cerita, hari berganti hari, gajah ini kan semakin dewasa. Karena gajah menjadi gajah yang dewasa, pasti kekuatan, tenaga, dan energinya beda, betul? Tetapi apa yang tertanam di dalam pikiran gajah itu adalah si tali ini lebih kuat daripada dirinya. Dan gajah itu tidak tahu tentang potensi dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Sehingga seumur hidup gajah terbelenggu dengan tali tersebut yang hanya dipasang kepada kayu saja. Sebenarnya bukan tali yang membelenggu gajah, namun cara berpikirnya terhadap diri sendiri dan terhadap tali itu yang membelenggu sehingga gajah itu tidak bisa memiliki kebebasan di dalam hidupnya. Dari sini kita belajar bahwa betapa pentingnya cara berpikir kita dan cara pandang kita yang akan berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga berdampak kepada masa depan kita. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita melihat beberapa survei tentang pikiran. Ternyata menurut survei 80% dari pikiran kita itu cenderung negatif loh. Dan satu hari kita bisa berpikir sekitar 9.600 sampai 40.000 pikiran. Jadi kalau satu hari 50.000 pikiran berarti 9.600 sampai 40.000 pikiran kita itu cenderung negatif. Wow. Lalu juga otak kita ternyata terbiasa untuk memperhatikan pikiran negatif. Lalu terbiasa untuk cenderung mengingat pengalaman-pengalaman negatif atau pengalaman trauma. Kemudian ada survei lagi, kita ini cenderung membuat keputusan tanpa disadari loh. Ternyata kita cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi negatif daripada informasi positif. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan informasi negatif, maka keputusan-keputusan kita pun bisa menjadi negatif. Lalu pada saat kita mengambil keputusan biasanya didorong oleh penilaian yang cepat dalam arti misalnya panik dengan cemas lalu cepat-cepat mengambil keputusan dibandingkan pilihan-pilihan yang kita tuh tenang terlebih dulu lalu berpikir jernih. Dan di sini juga menuliskan bahwa di dalam pikiran kita ternyata 90% di dalam pikiran kita cenderung berulang-ulang. Itu sebabnya di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 Daud berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran. Karena seringkali kita nggak sadar tentang pikiran kita. Kenapa perlu diselidiki? Supaya kita aware. Karena tanpa sadar ketika pikiran kita negatif, langkah-langkah di dalam kehidupan kita bisa menjadi serong. Dan di Amsal 23 ayat 7 juga menuliskan kita akan menjadi seperti bagaimana kita berpikir ataupun kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya di Roma 12 ayat 2 menuliskan, yuk marilah kita mengalami pembaharuan pikiran, meminta Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang perlu dieliminasi, mana yang perlu dikelola.
Dan ini kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang overthinking. Jadi kalau berbicara tentang pikiran, ada distorsi pikiran, virus pikiran dan sebagainya. Namun hari ini kita akan membahas secara spesifik mengenai overthinking. Apa sih definisi overthinking? Kita lihat ya. Overthinking berasal dari kata over, lebih, dan think, berpikir. Jadi secara umum overthinking adalah didefinisikan sebagai perilaku dan kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Berpikir dan menganalisa bukanlah hal yang salah, tetapi apa-apa yang over perlu dievaluasi, perlu dikelola karena akan berdampak destruktif dalam kehidupan kita. Jadi ketika pikiran terjebak dalam lingkaran, kan terjebak dia over. Menganalisa, bertanya, mengevaluasi berulang-ulang terhadap situasi, keputusan atau masalah, itu membuat kita bisa menjadi stagnasi dan juga jadi lumpuh. Ini kan menghambat kehidupan kita. Lalu juga bisa berdampak loh kepada relasi perilaku kita terhadap orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi sambil self check up. Apa sih manifestasi dari overthinking? Kita check up, kita ini memiliki jenis overthinking tipe yang mana? Overthinking ini mencakup yang kita pikirkan bisa masa lalu, bisa masa depan, ataupun masa kini. Overthinking yang memikirkan tentang masa lalu berulang-ulang itu disebut ruminasi. Contohnya misalnya kita punya pengalaman buruk, lalu kepikiran terus. Kemudian trauma, kita pikirkan terus. Itu bentuknya adalah overthinking yang dinamakan ruminasi. Kemudian juga penyesalan-penyesalan. Kan di dalam kehidupan kita bisa mengambil keputusan atau apapun yang udah kita lakukan. Yang udah lewat tapi kita pikirin misalnya, aduh saya tuh kemarin salah ngomong ya. Aduh tadi tuh saya salah ngomong. Coba tadi ngomong A, ngomong B. Aduh seharusnya saya gak ngomong begitu. Aduh bodoh banget ya saya ya. Aduh seharusnya, aduh kemarin mestinya jangan begini. Ada perasaan menyesal, lalu juga ada rasa guilt, rasa bersalah yang terus menerus. Dan kita gak bisa let go apa yang sudah lewat. Kita kepikiran terus. Kemudian ada lagi overthinking terhadap masa depan yaitu worry. Kita khawatir tentang apa yang akan datang yang belum terjadi. Misalnya contohnya what if thinking. Gimana ya nanti? Kalau saya ambil keputusan ini nanti seperti ini. Kalau ambil keputusan ini nanti gimana ya? Terus udah gitu takut gagal. Kemudian nanti takut akan masa depan. Jadi ada fortune teller error gitu. Apa-apa udah berasumsi buruk dulu, berpikir buruk dulu. Kemudian ada banyak skenario di pemikiran kita tentang masa depan. Nanti kalau misalnya mereka gak senang sama saya gimana? Jadi ada berbagai kemungkinan di pikiran kita yang belum tentu terjadi. Bahkan kebanyakan juga justru gak terjadi. Kemudian overthinking di masa kini antara lain adalah obsesi. Apa itu obsesi? Jadi kita itu terperangkap dalam siklus berpikir yang berulang-ulang terhadap satu hal. Kan sering ya misalnya kita punya permasalahan, lalu masalah itu yang kita pikirin terus. Fokus pikiran kita di masalah itu sehingga kita gak konsentrasi yang lain. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan hari ini, kita jadi sulit melakukannya karena terhambat dengan pemikiran kita yang terfokus kepada satu masalah itu saja. Contoh misalnya mungkin ada orang ngomong sesuatu tentang kita. Lalu kita jadi kepikiran terus, itu terus sepanjang hari. Dari pagi sampai malam yang dipikirin omongan orang itu terus atau jenis yang lainnya. Itu yang dinamakan obsesi. Padahal banyak yang perlu dikerjakan tapi terhambat karena fokusnya itu. Lalu juga ada negative self-talk. Negative self-talk itu kita punya perkataan-perkataan negatif kepada diri sendiri. Kita semua punya inner voice di dalam diri kita yang dinamakan self-talk. Perhatikan apa yang sering kita katakan kepada diri kita sendiri. Misalnya, tuh kan memang saya orang yang bodoh. Saya gak punya masa depan. Saya gak guna. Saya gak seperti dia.
Itu bisa mensabotase diri kita. Ketika kita punya self-talk negatif, berarti kan cara pandang kita kepada diri kita negatif. Lalu kita terfokus hal yang negatif dalam diri kita, jadi kita sulit melihat potensi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita sulit melihat karya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita sulit melihat dan meyakinkan apa kata Tuhan terhadap diri kita, dan kita lebih mempercayai perkataan-perkataan negatif terhadap diri kita. Itu kan bisa melumpuhkan. Kemudian apalagi di sini ada over analyzing. Nah, over analyzing itu misalnya kita mau mengambil keputusan, lalu kita terus menganalisa positifnya, negatifnya, resikonya, dampaknya, terus dianalisa, analisa, sampai kita jadi over planning, over preparing, jadi over, dan kita jadi ngambil keputusan karena isinya menganalisa. Nah, gimana nih overthinking yang ada pada diri kita? Kita perlu pahami, sekali lagi, berpikir itu bukanlah sesuatu yang salah. Mempersiapkan bukanlah sesuatu yang salah. Waspada bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi apa-apa yang over bisa menjadi bersifat destruktif dalam diri kita. Lalu juga akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita mau lihat, setiap kita punya area overthinking yang berbeda-beda. Misalnya, kita lihat di sini. Ada seseorang yang area overthinkingnya di area keuangan. Khawatir akan keuangan. Kemudian ada yang di area keuangan baik-baik saja, tapi overthinkingnya di area kesehatan. Takut sakit, lalu ada gejala sedikit udah berpikir sakitnya buruk dan sebagainya. Ada yang overthinkingnya di area pekerjaan, proyek. Takut gagal, proyeknya salah atau enggak, takut ambil keputusan. Ada yang area overthinkingnya di area studi. Memang sih di dalam kehidupan ini kompetisi dan sebagainya itu membuat seseorang itu belajar tuh jadi stres, dan nggak sedikit loh pelajar-pelajar yang sampai akhirnya depresi karena di area studi. Lalu juga di area keluarga, misalnya contohnya saya sebagai orang tua overthinkingnya kepada urusan anak-anak misal. Lalu karena saya overthinkingnya urusan anak-anak, saya juga cenderung perfeksionis. Dampaknya nih, saya jadi mengurus secara detail dan tanpa sadar saya jadi controlling kepada anak saya. Lalu karena controlling, dikit-dikit jadi dikritik. Hal yang kecil kelihatan salahnya. Nah, ketika saya controlling kepada anak-anak, saya pikir itu baik ya. Tapi itu sebenarnya salah satu bentuk overthinking. Dan apa dampaknya? Relasi anak menjadi nggak nyaman dengan saya. Dan dampak untuk masa depan anak. Karena kita menjadi orang tua yang overthinking terhadap urusan anak, lalu controlling, nanti di hati anak yang diterjemahkan oleh anak adalah, tuh kan saya salah lagi, nggak seperti yang papa mama inginkan, salah lagi. Dan nanti ada alarm yang tertanam di dalam hati anak, saya salah, kemudian takut salah, saya nggak bisa, dan anak-anak kita jadi insecurity dan overthinking juga. Dari sini kita melihat dampaknya di dalam aspek kehidupan kita dan juga relasi. Apa dampaknya? Yang pasti secara emosi kita jadi khawatir, kemudian anxiety, rasa bersalah yang terus menerus. Di dalam Mazmur menuliskan rasa bersalah itu bisa menjadi sesuatu yang membungkukkan. Kita jadi sulit untuk move on. Kemudian juga stres yang berkepanjangan. Ketika stres berkepanjangan itu bisa berdampak kepada depresi. Nah, ketika seseorang sudah depresi jadi semakin sulit untuk berpikir jernih. Kemudian juga jadi sulit semangat hidup dan sebagainya. Lalu area kepada fisik, susah tidur, insomnia. Karena terus pikirannya tuh nggak bisa berhenti ya, ada kebisingan di pikiran terus menerus. Lalu juga berdampak kepada tubuh, karena apa? Ketika kita overthinking, kita kan menjadi tegang. Ketika tubuh kita tegang, nggak bisa rileks, itu membuat tubuh kita menghasilkan hormon kortisol yang bisa menjadi racun bagi tubuh.
Nah nggak heran, jadi bisa ada mungkin asam lambung, migrain, dan sebagainya. Kemudian juga terhadap perilaku, seperti tadi menjadi perfeksionis, micromanagement, kemudian juga controlling, dan juga jadi marah-marah, menyalahkan, panik. Dan di dalam relasi juga jadi akan terganggu. Kemudian di area produktivitas kita kan jadi suka menunda karena terlalu banyak berpikir atau kita menjadi stagnasi. Kemudian contohnya juga misalnya keputusan atau kita mendapat kepercayaan di dalam pelayanan atau kita mendapat kesempatan. Lalu kita overthinking, nanti kalau salah gimana? Kalau gagal gimana? Nanti apa kata orang? Nanti. Akhirnya kita memilih lebih baik tidak melakukan karena takut gagal. Padahal dalam hidup ini namanya belajar, pasti kan kita pernah gagal dalam belajar. Dan di dalam belajar kita pernah salah. Tapi orang yang overthinking takut gagal, takut salah, takut A, takut B, takut C. Itu kan jadi menghambat banget. Bisa jadi Tuhan mau lakukan banyak hal, berbagai hal dalam hidup kita. Tapi kita terbelenggu dengan pemikiran kita. Kemudian juga jadi menghindar ya, menghindar lalu gak bisa relax, over planning. Kemudian juga kita jadi gak bisa let go. Hal yang sederhana, misalnya kita mau posting foto aja di sosial media. Dianalisa yang mana ya, yang mana. Padahal posting cuma 1 menit jadi 1 jam karena terlalu overthinking menganalisa foto yang mana. Ini kan jadi mengganggu banget. Sekarang kita mau lihat contoh overthinking di dalam Alkitab. Kita lihat. Nah ini tokoh-tokoh Alkitab. Musa. Kapankah Musa overthinking? Waktu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu Musa, saya gak bisa bicara, gak pandai bicara. Kemudian itu overthinking meragukan dirinya. Oke, lalu gimana nanti kalau bangsa Israel gak nurut? Gimana nanti? Apa mungkin mereka bisa mengikuti kepemimpinan saya? Overthinking. Lalu Gideon, Tuhan panggil. Tuhan tuh bilang sebagai pahlawan. Tapi dia bilang, saya mah bangsa yang lemah, kaum yang lemah, kaum yang kecil. Itu apa? Negatif self-talk terhadap diri sendiri. Lalu kita lihat Marta. Sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan menegur apa yang Marta lakukan. Marta kan melayani, mempersiapkan, itu gak ada yang salah. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, yang Tuhan Yesus tegur itu adalah sikap si Marta. Yang menyalahkan Tuhan, lalu menyuruh-nyuruh Tuhan, suruh menegur si Maria. Lalu menyalahkan si Maria, khawatir. Makanya Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu menyusahkan diri dengan berbagai perkara. Dan akhirnya jadi burn out. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai terus menerus khawatir, menyalahkan, marah-marah, burn out, panik. Kita perlu evaluasi diri kita. Itu dari pikiran kita mulai overthinking, khawatir dan sebagainya. Itu sebenarnya kita sulit untuk surrender. Itu kita cenderung ingin mengontrol. Nah bagaimana dengan kita? Lalu kita juga perlu paham. Sebenarnya apa sih penyebab overthinking? Ada berbagai penyebab dari overthinking. Antara lain pengalaman atau trauma, pengalaman masa lalu atau luka masa lalu yang tidak terselesaikan. Kita sering mendengar bahwa masa lalu itu membelenggu kita. Betul banget, masa lalu yang tidak terselesaikan itu kita bisa memiliki pemikiran yang negatif. Sebagai contoh. Misalnya kita punya pengalaman dikritik kah, kemudian ditinggalkan, dibully, diabaikan, terluka. Nah seseorang yang mengalami luka tanpa disadari di dalam dirinya membangun sebuah benteng supaya besok-besok tidak mengalami keterlukaan yang pernah dialami. Oke? Karena membangun benteng, besok-besok saya gak boleh dikritik. Besok-besok saya gak boleh ditinggalkan. Besok-besok saya gak boleh dikhianati. Besok-besok saya gak boleh diabaikan. Karena dasar ketakutan itu, maka dia berusaha mengontrol masa depan supaya tidak terjadi sesuatu
yang negatif pada dirinya seperti masa lalu, manifestasinya adalah menjadi overthinking. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidupnya seperti masa lalu. Akhirnya jadi controlling kah, perfeksionis kah, atau jadi menghindar. Lebih baik tidak sama sekali daripada nanti saya ditinggalkan lagi, dihianati lagi, dan dikritik lagi. Kemudian juga dari kehidupan sosial, perbandingan. Di dalam kehidupan di dunia ada standar, lalu kita membandingkan standar dengan hal tersebut. Wah, kalau saya nggak seperti yang orang lain standarkan, saya tuh serasa nggak oke. Jadi kita berpikir tentang apa kata orang, bukan apa kata Tuhan tentang diri kita. Lalu juga ada kecenderungan personality tertentu yang detail, kemudian people pleaser. Jadi banyak berpikir yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Jadi berpikir berlebihan. Dan juga skill mengelola pikiran itu perlu kita tingkatkan. Nah, bagaimana caranya skill untuk mengatasi overthinking? Yuk kita lihat di sini, yes but how. Ada 3, yaitu fight, feed, and focus. Ada 3 F, fight, feed, and focus. Yang pertama, fight. Kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, thank you, adalah peperangan rohani. Jadi ketika kita mengiring Kristus, kehidupan kita adalah peperangan rohani. Dan salah satu medan peperangan kita adalah di jiwa. Kemudian jiwa itu terdiri dari kehendak, emosi, dan juga pikiran. Di ayat ini kita lihat, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena di pikiran kita sumbernya berbagai macam. Dari pengalaman masa lalu, dari apa kata orang, ataupun kubu-kubu yang kita bangun di dalam pemikiran kita sendiri. Lalu setiap keputusan our body will follow our decision. Dan keputusan itu dilaksanakan, dieksekusi di area jiwa, yaitu pikiran. Kita lihat di sini contohnya. Oke, boleh. Di sini adalah tubuh. Mana tubuh? Oke, tubuh, jiwa, dan roh. Oke ya, tubuh, jiwa, dan roh. Satu hari si tubuh, dia melamar pekerjaan. Lalu menunggu, kapan ya hasilnya? Saya diterima atau enggak? Kemudian satu hari mendapat jawaban diterima atau tidak. Oke, dari bagian HRD menghubungi, silakan. Mendatang. Maaf, aplikasi untuk melamar pekerjaan belum bisa diterima karena lowongan yang ada sudah terisi minggu lalu. Oke, diterima atau ditolak? Tolak. Mendengar dari telinga informasi yaitu ditolak. Gimana? Waktu ditolak sikapnya? Sedih, kecewa, betul ya, pasti ya. Kemudian di pemikiran, di jiwa, berpikir apa tentang peristiwa itu? Wah, saya ditolak, kenapa ya? Saya coba cari pekerjaan lain gak ya? Oke, lagi bergumul untuk cari pekerjaan lain atau tidak. Kemudian apa yang ada di pikiran jiwa? Apa iya saya tidak punya harapan lagi? Oke, kemudian datanglah iblis. Wah. Yang berkeliling memancarkan panah-panah api. Kemana? Pikiran loh. Wow, apa yang iblis sampaikan? Kamu itu memang orang yang gagal, gak punya masa depan, tidak layak. Tuhan ternyata gak sayang sama kamu. Dia lebih memilih untuk belain orang lain, bukan belain kamu. Di area jiwa, nah apa iya ya, benar juga ya saya orang yang gagal ya. Tuh, Tuhan gak sayang loh. Kemudian kita ada roh, betul? Dan disinilah kita saat membaca firman, Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa kata roh kepada jiwa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hari depan yang penuh harapan. Oke, selama seperti ini, iblis juga terus muter-muter. Melemparkan panah api.
Oke, terus firman Tuhan berbicara melalui roh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menyerah, coba lagi ya, Tuhan punya rencana. Oke, kemudian jiwa bergumul untuk mengambil keputusan. Keputusan apa yang diambil? Mengikuti kata iblis atau mengikuti percaya kepada firman Tuhan? Yes, Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan tahu yang terbaik, saya akan coba lagi. Yes, kemudian tubuh mengikuti keputusan akan mencoba lagi. Lalu eksekusi, coba lagi. Melamar pekerjaan lagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Jadi sadarilah ya, kehidupan kita itu adalah peperangan rohani. Fight. Dan tentunya kita tahu kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih. Yang berikutnya setelah fight yaitu feed. Oke, feed itu artinya memberi makan. Coba bayangkan. Kalau kita dalam kehidupan, makanan kita, makanan yang jorok, junk food, maka imun tubuh kita jadi lemah. Demikian juga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Gosipkah, hoaxkah, kemudian apa kata orang, apa kata dunia, atau firman Tuhan. Ketika kita memberi makan diri kita, makanan firman Tuhan, maka iman di dalam kehidupan kita menjadi kuat. Amin. Ketika kita mengalami overthinking, ketika overthinking dan suara-suara itu mulai berbisik, kita datang pada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya yang sulit untuk percaya ini. Jujur kepada Tuhan. Saya khawatir, saya takut. Datanglah kepada Tuhan. Iman bukan berarti kita tidak pernah overthinking. Tapi seseorang yang beriman, ketika kita tahu kita lemah, kita gak sanggup. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa pergumulan kita. Dan minta Tuhan intervensi dalam hidup kita. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Itu sebabnya di Filipi 4 menuliskan, akhirnya apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi overthinking itu bisa akan ada pada diri kita, mengganggu, berbisik. Ketika itu datang, marilah kita datang kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, kita serahkan kekhawatiran, ketakutan kita, bagasi emosi kita. Kemudian kita replace dengan firman Tuhan, kita challenge dengan firman Tuhan. Jadi kita memberi makan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Jadi overthinking dasarnya, base-nya adalah fear, takut dan insecurity. Takut salah, takut gagal, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut apa kata orang, sehingga kita menjadi controlling. Dan ketakutan itu juga sebenarnya bukti ya, dibilang manifestasi di mana kita sulit untuk bersandar kepada Tuhan. Karena gini, kita kan punya keinginan, betul? Punya doa, lalu kita kepengen keinginan dan jawaban doa sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita memaksakan kehendak kita supaya hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita berpikir terus. Tetapi kita perlu belajar, kita lakukan bagian kita. Dan bagaimana hasilnya kita berserah, surrender kepada Tuhan. Kita mempercayai hasil akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Itu gak mudah loh. Tuhan itu tidak memberitahu semua masa depan dan banyak hal di depan kita. Kenapa? Supaya kita hidup day by day dengan berserah, bergantung, dan mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi kenali dalam hidup ini ada area di luar kontrol, ada area tanggung jawab kita. Area di luar kontrol kita perlu belajar berserah dan juga let go. Tapi lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dan disinilah kita perlu melepaskan apa yang di luar area kontrol kita.
Dan yang terakhir, kenapa kita overthinking? Karena kita sulit percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Kenapa kita overthinking? Karena kita nggak yakin bahwa kita dikasihi. Sadarilah bahwa kita dikasihi. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi. Kalaupun kita pernah gagal, Tuhan tetap mengasihi. Walaupun kita orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Dan identitas diri kita bukan apa kata orang, apa kata dunia. Tapi identitas diri kita ada di dalam kasih Tuhan. Disitulah kita bisa menjangkarkan hidup kita bukan dengan apa yang di luar. Tetapi di dalam kasih Tuhan, itu yang membuat kita memiliki rasa aman. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita tidak dibelenggu oleh kekhawatiran kita. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk sebelum kita berdoa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini bahwa di dalam mengiring Kristus. Yuk marilah biarlah Tuhan yang berintervensi di dalam hati dan pikiran kita. Kita jangan pegang kendali hidup kita. Amin. Ya.